Ya, rekan-rekan, enggak yang kameranya belum on, di-on-kan terlebih dahulu ya. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya, Bu Rini, kita mulai aja ya, karena kondisi di saya ini hujan, guludug gitu ya. Ini di luar rencana kita gitu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya di rekan-rekan kondisinya apakah terang benderang atau bagaimana ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala sampai akhir. Saya akan memaparkan materi saja gitu. Tadinya saya akan buka 2 sesi ya untuk hari ini materi terlebih dahulu. Terus nanti sesi keduanya siapa saja rekan-rekan yang sudah siap untuk UTS. Nanti saya buka sesi kedua. Tapi kalau misalnya belum ada, sesuai janji kita kemarin ya sebelum Lebaran gitu kan, berarti materi dahulu, nanti minggu depan pertemuan selanjutnya berarti UTS. UTS-nya seperti apa? Sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang sudah membuat planning atau yang sudah membuat PowerPoint-nya, mangga nanti mengajukan diri. Ibu saya sudah siap, mangga gitu ya. Jadi tidak harus saya absen orang per orang gitu. Ibu saja yang mengajukan diri gitu. Ya, oke. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya, mudah-mudahan tidak ada kendala sampai akhir. Saya buka dulu pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ibu-ibu semuanya ya. Saya kendalanya ini betul-betul hujan, betul-betul geluduk, petir ya. Mudah-mudahan tidak ada. Saya takut ini menyalakan laptop, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, ibu-ibu sekalian, selamat apa ya, Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kalau misalnya saya punya salah dan lain sebagainya, mohon untuk dimaafkan ya. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu karena ini minggu pertama ya, minggu pertama di kita sudah melaksanakan libur panjang lah intinya seperti itu. Ada yang mungkin ibu-ibu macet-macetan, ada yang hanya berdiam diri di rumah saja gitu ya, mengamati orang-orang yang mudik gitu ya, tidak apa-apa ya. Karena itu biasanya memang kalau misalnya di kita ya Lebaran ya memang seperti itu gitu. Kalau kemarin saya macet Bu gitu ya, karena mungkin 2 tahun corona ya gitu, jadi dibatasi arus mobilitasnya sama pemerintah. Kemarin mungkin udah agak longgar gitu ya, jadi yang macetnya tamplek gitu ya. Oke, ada yang tadi di grup saya bertanya ada yang sudah siap untuk UTS? Oke. Insya Allah Bu, siap. Ada ini. Okay. Sebelum kita ke UTS ya, saya akan memaparkan materi dulu ya. Masih ada 2 materi yang belum saya jelaskan, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Oke, langsung aja ya Bu ya. Saya takutnya ini di perjalanan ada sesuatu gitu ya. Oke. Nah, ini kompetensi profesional ya Bu Ibu. Ibu-ibu mungkin sudah paham lah. Saya yakin ibu-ibu sudah paham. Karena biasanya setiap pekerjaan atau misalnya profesi juga pasti ada kompetensi profesional. Oke. Nah, ada yang
bisa dibaca, ada yang tidak ya Bu ya. Bahwa intinya bahwa guru profesional itu adalah orang yang terdidik, ya, terlatih dan punya pengalaman. Saya yakin ibu-ibu sudah punya pengalaman ya, karena sudah mungkin mengajar atau ada yang honorer gitu kan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kan pengalaman gitu. Nah, mungkin profesionalnya itu adalah yang pertama ibu harus mempunyai kualifikasi pendidikan. Nah, waktunya ibu sekarang ini gitu. Ibu sekarang ini lagi menempuh pendidikan perkuliahan ya gitu kan. Berarti setidaknya ibu sedang proses menuju guru profesional gitu. Ya. Terus selanjutnya adalah memiliki kemampuan komunikasi gitu. Ibu harus punya kemampuan komunikasi gitu kan, interaksi antara siapa gitu kan, antara kepala sekolah, antara pengawas, antara rekan kerja dengan anak-anak atau misalnya dengan mitra gitu ya. Terus harus juga punya jiwa kreatif dan produktif gitu. Etos kerja, ibu jangan males-malesan datang ke sekolah gitu. Ya, berangkat jam 8 gitu, jam 10 sudah pulang lagi gitu. RKH-nya, RKM-nya tidak dikerjakan, berarti itu belum jadi guru profesional gitu. Ya. Terus selanjutnya adalah mempunyai komitmen tinggi terhadap profesi gitu. Ya, ibu menjunjung tinggi banget mengenai kode etiknya bagaimana gitu kan, mengenai apa yang harus dikerjakannya apa aja, kewajibannya ibu apa aja di sekolah gitu. Ya, atau misalnya ibu-ibu bergabung di sebuah organisasi, ada PGRI, ada IGRA gitu kan, ada Himpaudi gitu. Ibu-ibu juga mengikuti seminar, mengikuti workshop atau diklat gitu kan. Sekarang kan banyak diklat-diklat online gitu ya, yang 2 hari, 3 hari selesai dapat sertifikat gitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya menurut saya yang namanya guru profesional itu bukan hanya sekedar ibu datang ke sekolah, enggak gitu kan, tapi harus ada beberapa rincian-rincian yang harus ibu temui gitu. Ya, dimulai ibu datang gitu kan, dimulai ibu menyiapkan RKH-nya, medianya gitu kan, sampai ibu harus mengikuti kode etik profesi gitu. Nah, itu baru dikatakan profesional gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya ini Bu. Ini secara umum ya, secara umum gitu. Yang pertama, ibu harus menguasai materi ibu gitu. Kalau ibu misalnya keguruan nih, PG PAUD gitu kan. Setidaknya ibu mengenai PAUD itu harus paham gitu. Mengenai anaknya, RKH-nya, aspek perkembangannya, medianya, strateginya bagaimana, ibu harus paham gitu. Nah, gitu. Terus yang kedua, harus pintar mengelola program pembelajaran ya. Ya, di RKH ada kompetensi dasar, kompetensi inti gitu kan. Kurikulum ibu pegang kurikulumnya apa gitu. Apakah Kurtilas, apakah Permen 58 atau bagaimana? Ibu harus paham itu gitu. RKH-nya, RKM-nya gitu. Terus yang ketiga ya silabus, tujuan pembelajaran, metodenya, modelnya. Ibu mengajar kelompok berapa atau usia berapa gitu. Ibu cocokkan gitu kan. Oh, ini strateginya kayaknya cocok untuk usia B, kayaknya untuk usia A misalnya, atau TK atau RA gitu kan, atau kobar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ya, Ibu-ibu. Terus yang keempat, mengelola kelas. Ya, mengelola kelas. Mengatur kelas bagaimana caranya selama pembelajaran kelas itu menjadi kondusif gitu. Ya, kan banyak juga kelas-kelas yang sempit hingga akhirnya anak-anak tidak nyaman gitu, atau misalnya kelas-kelasnya luas tapi kok anak nggak nyaman gitu. Bagaimana caranya supaya kelas itu menjadi anak-anak kondusif gitu. Terus yang kelima Bu, mengenai bukan metode, mengenai media atau sumber belajar. Kayaknya sekolah kami misalnya nggak punya majalah atau misalnya nggak punya LKA gitu. Bagaimana caranya agar anak tetap belajar gitu kan tanpa harus terkendala dengan media gitu. Kan di sekitar kita banyak sumber-sumber belajar. Ajak ibu ke kebun misalnya, ajak ibu kemana ke pasar gitu. Nggak harus terpaku sama paper gitu, nggak harus terpaku sama majalah atau misalnya sama fotokopian lah gitu kan. Hanya mewarnai aja gitu kan, hanya buku tulis aja gitu kan. Banyak sumbernya gitu. Jadi kalau misalnya saya sarankan, ibu lebih harus kreatif gitu, harus inovatif bagaimana caranya supaya pembelajaran tetap tercapai, tapi tidak harus mengenai paper gitu, tidak harus mengenai majalah gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kemampuan tentang landasan kependidikan, Bu. Ya, landasan filosofis, landasan historis gitu kan, landasan psikologis, landasan sosial, landasan kultural. Nah, Ibu tuh harus paham itu gitu. Ya.
Jadi bukan hanya sekedar ibu datang ke sekolah gitu kan, keprok-keprok, nyanyi-nyanyi gitu. Nah, bukan gitu. Terus selanjutnya yang ketujuh adalah menilai prestasi belajar. Pastikan setiap hari ibu mengobservasi nih. Oh, ternyata anak ini layak untuk dikasih bintangnya 3 gitu kan. Oh, anak ini layak untuk dikasih bintangnya bahkan 4 gitu. Nah, ibu tuh harus menilai gitu kan, evaluasi pembelajaran setiap harinya bagaimana gitu. Ya, disimpanlah dalam suatu file atau folder gitu. Jadi nanti ketika akhir tahun ajaran, ibu kasihkan ke orang tuanya gitu. Nah, terus ini yang ke-8 adalah memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga gitu kan. Kalau misalnya ibu yang sekolahnya yayasan gitu kan, pasti kan itu tahu bagaimana cara mengelola kelas, mengelola yayasan gitu kan. Nah gitu. Jadi ibu harus paham dulu gitu kan. Terus yang ke-9 adalah harus bisa memberikan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik. Ya. Jadi bukan hanya sebagai evaluator aja gitu kan. Ibu juga harus menjadi apa? Motivator gitu. Oh, ternyata anak ini perlu bimbingan nih. Anak ini apa ya? Belum bisa di bidang ini. Sok ibu kasih bimbingan, kasih bantuan gitu. Jadi jangan menunggu anak bilang, "Ibu, aku nggak bisa." gitu. Ibu baru enggak gitu kan. Jadi ibu sekiranya anak sudah melihat, oh ternyata anak ini kurang bisa nih gitu kan. Ibu langsung turun tangan gitu. Ya, terus selanjutnya adalah melakukan kemampuan memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Ibu-ibu di perguruan tinggi pasti kan ada yang tugasnya membuat jurnal nih, ya, penelitian-penelitian membuat jurnal gitu kan. Nah, ibu bisa gitu kan, kombinasikan dengan ibu di lapangan, oh ternyata ini permasalahannya di sini nih gitu kan. Ibu bisa jadikan sebuah jurnal gitu kan. Atau misalnya ibu kolaborator dengan dosen apa, atau misalnya mitranya siapa, bisa ibu melakukan penelitian pendidikan gitu. Nah, itu ya. Terus yang ke-11 adalah memahami karakteristik peserta didik, Bu. Ya, anak teh banyak kan karakternya teh gitu kan. Ada yang unik, ada yang egosentris gitu kan. Ada yang ngebos gitu kan banget gitu kan ada gitu. Atau misalnya ada anak yang rasa ingin tahunya tinggi, nah ibu tuh harus paham karakter itu gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya saya mah hanya menyamaratakan anak sajalah bahwa semua anak itu sama, nggak bisa gitu kan. Jadi bahwa intinya karakteristik setiap peserta didik itu berbeda-beda ya seperti itu. Terus selanjutnya kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah, Bu. Ya, dimulai dari piket misalnya, dimulai dari tata kelola administrasi evaluasi pembelajaran buat RKH-nya di print, RKM-nya di print gitu. Jadi ketika nanti ada asesor, ibu terkedah gurung gusuh ngadamel, gitu kan ribut ibu ngadamel enggak gitu kan. Jadi intinya harus rapih filenya gitu. Terus memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. Kayaknya misalnya ibu-ibu buat apa ya? Buat inovasi-inovasi yang berbeda dari sekolah-sekolah lain hingga menjadi ciri khas gitu kan. Bisa saja kan itu. Hingga orang-orang lain kita kan guru-guru yang lain memandang bahwa media ini atau misalnya sumber belajar ini adalah ciri khasnya ibu gitu. Nah, gitu. Terus yang ke-14 adalah kemampuan atau berani mengambil keputusan, Bu, gitu kan. Ya, karena suka ada rapat atau parenting gitu kan mengenai apa tindakan treatmentnya bagaimana gitu kan ibu harus berani gitu apalagi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang statusnya kepala sekolah gitu kan ibu harus berani mengambil keputusan gitu. Nah terus selanjutnya yang ke-15 adalah kemampuan memahami kurikulum ya karena setiap tahun gitu kan pasti setiap menteri gitu kan jangankan menteri pendidikan gitu kan pasti ada kebijakan pembaharuan gitu. Jadi ibu harus paham mengenai hal itu gitu. Ya, terus yang ke-16 adalah kemampuan bekerja, berencana dan terprogram. Ya, selama 1 bulan atau 6 bulan atau 1 semester atau misalnya 1 tahun gitu kan, ibu harus ada program yang terencana, yang teragenda gitu kan. Gak mungkin kan ibu setiap harinya hanya lingkaran besar, lingkaran kecil gitu kan, gak mungkin gitu kan. Berarti setidaknya pergi ke apa ke, ajak anak ke kebun ke, karya wisata ke, atau ke pasar gitu kan itu pasti harus ada yang terencana gitu atau misalnya ke tempat yang terkena musibah untuk bakti sosial dan lain sebagainya gitu kan nah itu adalah kompetensi profesional jadi yang harus ibu ingat bahwa kompetensi profesional itu bukan hanya sekedar ibu datang ke sekolah nyanyi-nyanyi keprok-keprok lingkaran besar lingkaran kecil gitu kan tanganku ada 2 jarinya 5 bukan hanya berdoa gitu Bu tapi semua yang dikemas dalam kepaudan ibu harus tahu gitu ya atau misalnya saya mah gitu kan datang jam 8 aja lah
pura-puranya lagi rapat gitu kan, padahal enggak gitu. Atau misalnya pulangnya jam 10 gitu kan, berarti itu tandanya etos kerja ibu menurun gitu Bu. Semangat kerja ibu lagi menurun gitu. Ya, jadi intinya bahwa profesional itu mengerti bahan, medianya, gitu kan, metodenya atau modelnya, merencanakan atau misalnya membuat RKM, RKH gitu kan, mengadakan parenting gitu kan. Ibu harus paham Bu, mengelola kelas bagaimana, mengelola pembelajaran bagaimana gitu kan. Standar inti, kompetensi dasar, Ibu harus paham gitu ya. Nah, terus apa lagi? Mengelola kelas, mengelola media atau sumber belajar gitu kan. Landasan kependidikan Ibu harus paham Bu, ya. Historisnya, kulturalnya, sosialnya, psikologisnya gitu kan Ibu harus paham. Terus mengevaluasi anak, Ibu juga harus mengevaluasi anak. Ya. Terus memberikan bantuan kalau misalnya anak-anak yang tidak paham atau tidak mau belajar, Ibu harus memberikan bimbingan. Karakteristik peserta didik gitu kan, menyelenggarakan administrasi sekolah, berencana dan terprogram. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Oke. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita ke materi selanjutnya ya. Oke. Oke, Teh Gina, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, kenapa? Masih di mute, Teh. Gina baru di ACC Bu, jadi baru masuk. Oke. Maaf ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita maju ke kompetensi selanjutnya ya. Ya Bu. Ya, ini adalah kompetensi sosial, Bu. Ya, kompetensi sosial. Nah, saya yakin ibu-ibu sudah paham mengenai kompetensi sosial. Ya, ini menurut Hamzah Uno ya, bahwa intinya seorang guru itu harus menunjukkan dalam berinteraksi sosial gitu. Jadi interaksi sosial itu bukan hanya di lingkungan sekolah aja gitu kan. Jadi ketika seorang guru keluar dari lingkungan sekolah, bagaimana caranya seorang guru itu bisa berinteraksi di masyarakat gitu. Ya, gitu. Kalau sekolah, bagaimana bisa berinteraksi di sekolah. Kalau misalnya sudah keluar dari dunia sekolah, bagaimana caranya sudah bisa berinteraksi dengan dunia masyarakat gitu. Di sekolah, ada kepala sekolah, ada orang tua, ada anak-anak gitu kan, atau bahkan ada yang kunjungan mungkin penilik atau pengawas gitu ya, seperti itu. Dengan mitra atau rekan kerja. Ketika keluar dari sekolah gitu kan ada tetangga gitu kan, ada masyarakat gitu. Gitu kan. Jadi intinya bahwa seorang guru itu bukan hanya di lingkungan keguruan aja dia harus bersikap baik secara sosial gitu kan. Tapi semua lapisan masyarakat dia harus bisa mengcover itu gitu. Ya, atau misalnya ketika ada rapat di himbau di ada IGRA gitu kan, atau misalnya ada di mana lah gitu kan, di PC apa, di ranting apa, gitu dia harus bisa, interaksi sosialnya harus bisa gitu. Oke. Terus, nah ini gitu kan, setidaknya ada beberapa apa ya, contoh-contoh lah kompetensi sosial menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2011 ya. Yang pertama, bahwa seseorang guru itu harus berkomunikasi secara lisan, tulis atau isyarat apapun gitu kan secara santun gitu kan. Kalau misalnya kita punya bahasa gitu kan, punya lisan, punya verbal gitu, bagaimana caranya kita mengeluarkan bahasa itu dengan baik, bernorma, berbobot gitu. Atau misalnya dengan tulisan, bagaimana caranya kita bijak untuk menulis, mau itu di dunia medsos gitu kan, atau dunia nyata, dunia elektronik dan lain sebagainya gitu kan. Kan banyak juga ya dunia-dunia medsos yang seolah-olah kita curhat gitu kan, mengeluarkan unek-unek atau apa gitu kan, tidak terpaku pada satu lembaga atau satu seseorang gitu kan, tapi orangnya merasa tersindir dengan
dengan tulisan kita kan hingga akhirnya menjadi bumerang gitu kan, ada yang dilaporkan atas pencemaran undang-undang ITE dan lain sebagainya gitu. Nah itu apalagi kita yang secara apa ya, secara kasarnya sering tatap muka dengan anak-anak gitu kan, jangan sampai ada orang tua atau ada anak-anak yang merasa tersinggung atas ucapan kita dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi pandai-pandailah untuk berbahasa ya, mau itu tulis atau isyarat, mau di medsos atau dunia nyata atau dimanapun lah. Ya, terus yang kedua adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional gitu kan. Nah, tadi Ibu sama Bu gitu kan. Sekarang juga kan banyak ya ibu-ibu yang seorang guru yang pandai menggunakan aplikasi TokTok gitu kan, aplikasi apapun lah gitu kan, hingga akhirnya viral gitu kan dan lain sebagainya. Jangan sampai jadi bumerang gitu Bu. Ingin viral gitu kan, hingga akhirnya terbawa kemana-mana lah intinya seperti itu. Ya, pandai-pandai untuk menggunakan sebuah aplikasi. Saya yakin ibu-ibu pasti menggunakan aplikasi semuanya kan, gitu kan. Mau itu Instagram atau misalnya mau itu TokTok atau misalnya atau apapun lah gitu kan, Facebook gitu kan. Mungkin yang paling melegenda Facebook ya Bu ya, karena Facebook kan sudah ada dari dulu gitu. Ibu kan sering curhat gitu kan, galau-galau, apalagi anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda gitu kan sering mencurahkan sesuatunya di Facebook gitu kan. Jangan sampai itu menjadi bumerang untuk diri kita gitu. Terus selanjutnya adalah bergaul. Bergaul tidak harus disekat-sekat, tidak harus dikotak-kotak dengan siapa aja. Oh itu masih miskin, itu masih kaya, yuk kita ke si kaya, enggak gitu kan. Tapi semuanya kita harus bergaul, pintar bergaul gitu kan. Dengan pendidik, tenaga pendidikan, dengan orang tua, dengan anak, atau dengan siapapun lah gitu ya. Seperti itu. Tapi kayaknya setiap kelas ya saya amati gitu, setiap kelas biasanya suka ada yang gerombol-gerombol gitu Bu. Kalau misalnya anak-anak muda biasanya bergombolnya 2-3 atau 3-4 gitu kan. Biasanya kemana-mana ke kantin itu gitu kan. Atau misalnya nongkrong di mana itu gitu kan. Nah tidak menjadi masalah ya Bu ya. Yang penting selama gerombolan itu tidak terbawa sama selamanya gitu. Karena tidak menjamin gitu kan. Yang namanya apa ya, interaksi sosial tuh hanya 4 orang aja. Kelompok kecil saja. Tapi kita harus mencoba suatu saat kita berada di kelompok yang besar. Supaya nanti kelompok kecil kita tidak ada, kita harus sudah survive di kelompok yang besar gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah bergaul secara santun. Ya, bergaul secara santun dengan siapa? Dengan masyarakat. Oh, ada kita mah guru gitu. Kita mah guru sekolahnya S1 gitu. Ih, terpandang gitu kan. Pinter, nggak mau bergaul sama orang-orang itu gitu. Enggak gitu. Ya, semuanya kita harus bergaul dengan siapapun. Ya, kalau misalnya kita sudah punya pedoman, punya norma, punya nilai gitu kan, bagaimana caranya norma dan nilai yang sudah kita anggap benar itu kita implementasikan di masyarakat, sehingga setidaknya kita punya transfer energi ke orang-orang gitu. Oh, misalnya lihat Ibu Cantika nih, ternyata baik ya, sopan ya gitu kan. Oh, bager pisan gitu kan. Setidaknya Bu Cantika menebarkan energi yang positif ke orang-orang gitu. Nya atuh udah Cantika mah pantesan ada guru PAUD gitu. Mas cantik gitu, Kayung Yun gitu kan. Nah, gitu kan setidaknya orang-orang punya energi yang positif ketika lihat Bu Cantika gitu. Nah, gitu. Terus yang kelima adalah menerapkan prinsip persaudaraan, Bu. Ya, biasanya kan kalau guru PAUD gitu ya, guru PAUD, guru TK, guru RA gitu kan. Orang-orang beranggapan nanti gering gak rilisnya gitu kan. Gering gak rilis, itunya lipstiknya Burahai dan lain sebagainya gitu kan. Padahal mereka teh nggak tahu Bu gaji kita berapa gitu, ya, gitu kan. Atau misalnya banyak orang-orang yang beranggapan bahwa bedaknya apa ya Bu, makeover gitu. Bedak makeover berapa sih Bu? 100 ke sana kan kalau nggak salah gitu kan, 120 kesekian gitu kan. Padahal itu teh satu gajian sabulan gitu Bu. Kadang ada juga satu gajian 2 bulan gitu kan. Ya, mereka nggak tahu gitu. Yang penting mah kita mah happy gitu kan. Yang penting kita happy, senyum gitu kan. Nah, gitu Bu. Ya, walaupun nggak bakso tiap hari sama mitra kerja gitu kan. Uang kita terkuras nggak apa-apa. Yang penting guru PAUD mah udah sering-seringnya teh happy gitu. Ya, nggak memikirkan gajinya berapa gitu kan. Yang penting persaudaraan, kebersamaan gitu kan. Apalagi ketika ibu-ibu sudah tergabung sama grup komunitas gitu kan, ada Himpaudi, ada IGRA gitu kan. Nah itu ya. Jadi yang namanya ini kesimpulan ya Bu ya. Jadi intinya sebagai guru yang baik dan profesional itu
setidaknya ya harus mampu berkomunikasi dengan lingkungan yang mana? Lingkungan tetangga yang paling dekat lah ya. Lingkungan tetangga atau lingkungan masyarakat gitu. Terutama kita ada di hubungan sekolah gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekarang nih, itu kan lagi menempuh perkuliahan, setidaknya ibu jalin relasi yang baik dengan dosen gitu kan, dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain gitu kan. Nah, setidaknya dari relasi itu ibu mendapatkan apa ya? Mendapatkan kesempatan. Banyak orang-orang yang dari relasi gitu kan, ada yang bisnis gitu. Ya, gitu kan. Atau misalnya ada yang peluang usaha apa gitu kan. Saling bantu tugas, saling bantu pinjam buku, itu dari relasi sosial gitu. Nah, gitu ya. Jadi intinya bahwa sosial itu bukan hanya kita pintar, udah deh gitu kan. Kita interaksi aja enggak, bukan hanya itu, tapi semuanya harus dikemas gitu kan. Baik lisan, tulisan atau isyaratnya gitu kan. Terus kita harus pandai juga memperlakukan media sosial itu secara apa, teknologi komunikasinya gitulah. Bagaimana ibu misalnya sekarang jadi mahasiswa gitu kan, bagaimana adab untuk menghubungi dosen atau misalnya WA dosen kayaknya jam 9 masih sore menurut ibu gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk dosen yang lain gitu kan jam 9 itu sudah malam gitu. Nah gitu. Jadi harus harus pandai gitu kan mengenai mengenai hal itu, cara berkomunikasi seperti apa. Nah, bergaul dengan peserta didik ya, dengan mitra kerja, dengan kepala sekolah, orang tua atau bahkan anak gitu ya. Ya, bergaul secara santun. Ya, sudah tentu kita menerapkan norma dan nilai gitu di masyarakat. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Oke. Di kompetensi sosial kayaknya ibu-ibu sudah paham gitu kan. Inti arahnya kemana kalau kompetensi sosial. Ada yang mau ditanyakan tidak, Bu? Mengenai TID, profesional dan kompetensi sosial. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Oke, Bu Nani mangga. Ya Bu, izin bertanya mengenai Boleh. tadi yang kompetensi sosial itu. Kadang kan Bu, kita ketika mau bersosialisasi entah sama orang tua atau kepala sekolah suka ada rasa malu gitu, canggung. Bagaimana caranya supaya kita percaya diri gitu Bu ketika kita akan bersosialisasi dengan orang lain, gimana gitu Bu? Berarti ini hanya kepala sekolah aja, tidak, maksudnya Ya. tidak ke orang tua atau terpakunya ke kepala sekolah? Kepada orang tua juga sih Bu. Kadang suka malu gitu kalau mau gitu. Ya. Gimana Ya, caranya gitu? biasanya rasa malu atau canggung itu terbentuk karena kitanya tidak percaya diri, betul. Yang tadi, kitanya tidak percaya diri, seolah-olah kita tuh punya salah atau misalnya ada kesalahan lah yang membuat orang ketika berhadapan dengan orang lain tuh kayaknya harus ditutupi gitu. Ya, kayaknya gini aja, banyak mahasiswa yang ketika mau presentasi gitu ya, ketika presentasi di kelas itu kayaknya malu gitu kan. Tapi kalau tanpa dosen gitu kan, gitu kan, pagandeng-gandeng gitu, mereka tidak malu gitu. Ya ibaratnya kasarnya gitu aja lah gitu. Nah, berarti yang harus kita perbaharui pada diri kita, yang pertama memang betul Bu Nani, percaya dirian gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah percaya diri, ada sesuatu yang pada diri kita membuat kita bangga gitu kan, insya Allah kitanya percaya dirinya kitanya akan mulai muncul gitu kan. Tapi kalau semua orang menganggap bahwa kita punya kesalahan, kitanya punya sesuatu yang harus ditutupi gitu kan. Insya Allah kepercayaan diri itu tidak akan muncul gitu. Jadi yang harus kita tingkatkan itu yang pertama percaya diri memang betul. Terus yang kedua gitu kan, kitanya harus bangga dulu terhadap diri sendiri gitu. Ada juga orang-orang yang beranggapan kayaknya saya nggak pantas deh gitu kan ngobrol sama ibu kepala gitu. Saya nggak pantas, izin, malu gitu kan. Apalah atuh gitu kan, abdi mah cuma seorang guru honorer. Ada juga orang yang berbicara seperti itu gitu. Gitu kan. Jadi ya selain percaya diri, kita juga harus punya sesuatu yang membuat kita bangga gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin sejajar dengan orang-orang gitu kan, kitanya ngeluh Bu, ngeluh gitu kan, si gahayam ngeluh gitu kan. Nah, kita juga tidak akan berhasil gitu. Sama Bu gitu kan. Saya pertama kali dulu public speaking gitu kan, mengajar di hadapan orang gitu kan, mengajar di hadapan mahasiswa gitu kan. Malu, pertama kali dulu malu Bu sama gitu kan. Karena yang ngajar budak TK jeung ngajar budak mahasiswa kan beda Bu.
gitu kan ya. Kalau misalnya kita ngajar budak TK, mungkin banyak anak yang bicara gitu kan, bertanya, mungkin kita bisa mengalihkan sesuatunya gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa nggak bisa dialihkan gitu ya. Jadi yang pertama gitu kan, biasanya gitu kan, saya tidak apa ya, lihat dulu situasi di kelas ya. Terus yang kedua, lihat kontak matanya satu persatu. Biasanya kalau saya dulu mengajar gitu, lihat kontak matanya satu persatu. Yang ketiga adalah percaya diri. Yang keempat adalah saya harus bangga terhadap diri saya sendiri gitu. Oke, Bu Nani ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Cukup Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Masih ada 5 menit, 6 menit lagi lah. Ada yang mau ditanyakan? Selain kompetensi sosial, yaitu kompetensi profesional. Ya, berarti ibu-ibu sudah menuju kompetensi profesional ya, karena tidak ada yang bertanya gitu kan. Dimulai dari menyiapkan RKH, mengevaluasi metode, model gitu kan, karakteristik peserta didik gitu kan. Berarti ibu-ibu sudah apa ya, bukan menuju, tapi setidaknya 80% sudah menjadi guru profesional. Kenapa 80% gitu kan? Karena 20%-nya lagi ibu sedang menempuh gitu. Ya, tadi kan dijelaskan, yang namanya guru profesional itu bukan hanya sekedar datang, nyanyi-nyanyi, keprok-keprok, lingkaran besar, lingkaran kecil gitu, berdoa bukan gitu kan, tapi ibu ada sesuatu yang harus ibu tempuh gitu kan, yaitu kualifikasi akademik gitu. Nah, berarti 20%-nya lagi ibu akan 100% karena ini lagi sedang menempuh gitu. Ya. Walaupun misalnya saya sampaikan perjalanan ibu-ibu masih panjang Bu gitu kan. Ini semester 2, 3, 4, 5, 6 gitu, KKN, PPL, proposal gitu kan, skripsi, wisuda gitu kan. Tidak menjadi masalah Bu, karena setiap orang juga dulu mengalami hal itu gitu. Ya, jadi kalau misalnya banyak orang-orang yang mengeluh atau misalnya banyak orang-orang yang merasa tidak adil gitu kan, tidak jadi masalah gitu, karena itu adalah proses pengalaman. Yang namanya proses pengalaman tidak bisa digantikan dengan uang berapapun gitu. Tidak bisa, Bu. Ya, dulu Bu, kalau misalnya saya sharing sedikit ya, ada waktu 6 menit gitu kan. Saya dulu skripsi bimbingannya ke Pak Cecep Sodikin, yang sekarang kerjanya di rektorat. Ya, itu ngantri Bu, bukan hanya 1 orang 2 orang bimbingan skripsi teh. Jadi kalau misalnya kitanya datang paling lambat, otomatis bimbingannya paling akhir gitu Bu. Ya gitu kan. Sedangkan dari Nalegong ya, Budiman terakhir itu adalah 4:30 Bu. Ya, Budiman Tasik Cikampek itu kalau misalnya lewat saya gitu kan, itu adalah 4:30. Lewat dari sana berarti goodbye lah intinya, seperti itu. Itu saya jam 5 masih bimbingan sama Pak Cecep Bu. Ya, kalau dari Anggrek, hoyong Kanalegong kedah 07 heula kan. Kalau habis 07 heula gitu kan, turun di mana lah gitu, di rumah sakit, langsung naik 03 turun di Nalegong. Atau misalnya ke Bojong, 07 Bojong gitu kan, naik 02 ke Nalegong gitu. Itu abdi posisinya jam 5 masih di kampus Bu. Ya, datang ke Nalegong, terus aya Budiman dan lain sebagainya gitu. Saya naik naon Bu? Naik Puso Aqua gening Bu. Puso Aqua yang ngangkut galon Aqua gitu. Kebayang nggak Bu, saya perempuan jam 5, jam 6 masih di Nalegong gitu. Iya gitu kan, itu adalah perjuangan Bu, pengalaman. Tidak bisa digantikan dengan hal apapun, tidak bisa. Ya gitu kan. Jadi ibu-ibu yang misalnya yang sudah menikah, punya anak, misalnya ketika bayar SPP mungkin ada terkendala dan lain sebagainya, terjadi masalah Bu. Itu adalah proses pengalaman gitu kan. Walaupun ibu ayeuna sampai semester 2 perjalanan masih panjang gitu kan, terjadi masalah Bu gitu kan. Karena semua orang gitu kan punya pengalaman yang berbeda-beda dan itu tidak bisa digantikan dengan hal apapun. Tidak bisa dibayar dengan hal apapun. Oke. Oke, untuk materi hari ini mengenai kompetensi profesional dan kompetensi sosial sudah selesai ya Bu ya. Ketika di RPS harusnya hari ini adalah UTS. Ya, harusnya hari ini adalah UTS sesuai yang kemarin kita perjanjian. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan yang sudah siap dan bisa mengajukan diri untuk UTS, nanti mungkin saya buat lagi linknya untuk sesi UTS. Oke, sebelumnya saya bertanya dulu, ada yang mau UTS hari ini tidak?
Tadi Bu Anis sudah mengirimkan PowerPoint-nya. Bu Anis mana Bu Anis? Iya Bu, saya. Oke, Bu Ya, Anis sudah, gimana? Bu. Oke, selain Bu Anis, siapa lagi yang mau? Saya Bu. Saya Bu, Allah. Oke, Bu Anis, Bu Rini, siapa lagi? Boleh Bu. Saya Bu. Oke, Saya, boleh. Bu. Oke, kalau misalnya boleh kita tutup ya untuk hari ini. Nanti saya bagikan linknya ke ibu-ibu sekalian. Paling jeda 5 menit, 3 menit ya, supaya ada apa ya, tidak tercampur dengan materi ya. Oke, untuk hari ini materinya kita selesai. Ibu-ibu sekalian, kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang, di pertemuan UTS. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.